Nah, artinya saat ini sedang di persimpangan jalan. Memilih antara dua pria, mana yang akan lebih cocok untuk mendampingi, or at least di tahun ini akan diseriusi, betul? Oke, jadi ya, buat lu semua ya, selama ini gue sering melihat Denny Darko lalu lalang di YouTube ngeramalin gue. Coba saya tantang Anda di depan saya. Jangan hanya bikin konten-konten saja. Tahukah Anda semua? Jadi Apa? sebenarnya itu adalah permintaan orang-orang yang Masa? nge-DM di gue naikin foto anak. DM-nya, tolong dong bukain kartu buat Kak Luna dan Tit, seperti itu. Terus seperti itu. Kalau nggak dibikinin, mereka akan terus aja di situ. Jadi banyak request ya. Coba kalau gitu secara langsung deh, aku pengen tahu. Kita tantangin ngebacain bagaimana peruntungan dari karir, percintaan, dan juga apa-apa. Silakan. Apa? Acak dulu. Kira-kira ada yang menarik apa ya? Acak berapa kali nih? Bebas. Iya. Kan seperti kemarin dikasih tahu kalau semakin kelihatan banyak ngocoknya, orang ini berarti benar-benar lagi pengen jawaban tentang hidupnya. Oh banyak ya? Ini banyak ya? Ayo. Oke. Nah, itu penting banget. Kalau kartu keluar tanpa kita keluarin, itu penting. Mana? Diambil? Yes. Nah, ini jadi kartu utama nanti. Kita bacakan nanti. Wow. Oke. Terus Yuk, ngambil berapa? keluarin 3. 3 kartu. Kartu pertama. Kedua. Yang ketiga. Oke, semuanya bisa lihat ya. Kita buka satu-satu. The Sun. Mau tanya apa? Coba apa dulu? Ini baca terakhir. Jadi yang pasti sebenarnya The Sun ini, kalau kita bilang tahun ini, berarti Virgo ya? Nah, Virgo. Dipengaruhi oleh zodiak dan juga semua yang ada pada diri seorang Luna Maya. Ini adalah tahun yang sebenarnya sangat, mungkin kalau buat orang lain karena kondisi pandemi dan sebagainya mereka ini ketakutan, kamu malah bisa bersinar dengan terang karena kartu The Sun membukakan jalan untukmu. Artinya apa? Jadi kartu ini sebenarnya artinya adalah apapun yang ada di depan, itu tidak perlu kita artikan berbeda lagi. Kadang-kadang nih, kita misalkan ketemu sama seseorang, ditawarin sesuatu, kita kan berpikir, orang ini punya sesuatu nggak di belakangnya. Nah, untukmu di tahun ini, semuanya akan persis seperti apa yang kamu lihat dan apa yang dikatakan. Jadi nggak usah takut. Karena kebetulan, Sun ini kebalikannya kan Moon. Nah, kamu lahir dengan sebuah bayangan tentang nama Luna yang sebenarnya artinya bulan. Bulan itu lambang kegamangan, kegalauan, kebimbangan, ya kan? Sampai akhirnya terpaksa milih sendiri daripada takut memutuskan. Nah, The Sun ini mengimbangi apapun yang dihadapi. Nah, artinya kalau mau bisnis, ini adalah saat yang tepat. Ya. Mantap. Oh gitu. Mau percintaan, ini saatnya juga tepat. Mau move on atau kembali. Nah, berbicara tentang move on atau kembali, ada kartu The Two of Swords. Mengartikan kartu tarot itu mudah. Kita lihat aja gambarnya. Gambar seseorang ditutup mata, megang pedang. Nah, artinya saat ini sedang di persimpangan jalan. Memilih antara dua pria, mana yang akan lebih cocok untuk mendampingi, or at least di tahun ini akan diseriusi, betul? Siapakah dua pria ini? Nah, kita sebenarnya nanti akan ada konklusinya ke sana. Tapi sebenarnya melihat ini, sebenarnya dua-duanya ini sama-sama baik. Jadi kalau nggak dijalanin dulu aja dua-duanya. Oh Nanti, gitu. Ya nanti dipilih terakhirnya. Itu ide yang bagus, dijalanin dua-duanya ya. Kurang ajar itu namanya. Nah, ini sebenarnya penyeimbang juga. Artinya juga kartu ini menunjukkan karir dan percintaan itu berjalan beriringan. Jadi kalau karir ternyata kurang baik, percintaan ini juga kayaknya akan lesu. Artinya sebaliknya, kalau percintaan ini oke, karir akan lebih. Nah, terakhir ada Sun dan Chariot mengapit kartu kebimbangan ini sebenarnya adalah balance yang bagus banget. Karena Chariot ini kartu tentang bagaimana kita itu akan ngebut dalam hidup. Jadi sepertinya menuju ke, semua orang tahu kan ya usia ya.
Ini mau kepala 4 orang udah tahu kan ya. Jadi kayaknya Masih berapa tahun lah? Belum ulang tahun yang tahun ini. iya, tapi ini kayaknya akan ngebut banget karena sepertinya ada sebuah tenggat waktu yang akan dikejar. Masa sih? Iya. Dan tenggat waktu ini kayaknya mungkin datang nggak dari diri sendiri, tapi dari orang yang lain juga. Apakah keluarga atau seseorang yang mungkin akan menanyakan kepastian? I don't know. Ini adalah satu hal yang itu tadi. Kalau kita bilang, tapi ini seimbang, bagus. Nah, jawaban terakhir, konklusinya ada di kartu Hierophant. Apa itu? Ini gambar seseorang yang dia ini memberitahukan, menginfluence, kalau kita bilang itu menunjukkan jalan yang terbaik. Ada seseorang yang nanti ini sepertinya akan menjadi satu, kalau dibilang itu dia akan menunjukkanmu kepada nanti pilih yang ini, melakukan ini dan jalannya ke sana. Apakah ini seseorang dari saat ini sudah ada atau tidak? Ini harus nanya ya, tapi kayaknya nanti keputusan hidupmu yang terakhir karena penuh kebimbangan ini, kamu akan bertanya kepada orang itu dan somehow ini akan menjadi sebuah konklusi yang menggembirakan, berakhir happy ending karena dua kartu yang sebelumnya ini tadi dua kartu ini sebenarnya adalah kartu positif yang akan menemani. Jadi untung kita keluar kartu ini sehingga kartu yang sebelumnya ini bisa dinetralisir. Ada pertanyaan? Pertanyaan, pernah dimarahin orang nggak ngeramal? Ditelepon dari Singapura waktu itu. Oh iya? Iya. Terus? Ya dibilang, lu kok ngeramalnya begitu sih? Oh, siapa sih? Siapa ada lah pokoknya. Gue ya? Bukan, artis cantik gitu. Gue kayaknya ya. Kayaknya gue deh waktu itu. Soal apa ya? Soal wartawan yang ngambil judulnya dirubah. Oh iya iya. Iya. Lupa gue. Iya kayaknya pernah ini deh negor. Karena judulnya apa ya? Bukan judulku, judul yang kamu baca itu. Dari wartawan. Wartawan. Oh, sudah sering terjadi. Iya, begitu. Oh gitu. Terus udah gitu apa yang pernah nggak sih nanya-nanyain atau buka kartu tentang orang terus tapi hasilnya tuh kurang oke? Kalau kurang oke ya pernah, tapi nggak pernah. Ditayangin? Nggak ditayangin. Kayak contohnya sebenarnya kan orang-orang ini yang paling, terutama mak-mak ya. Ini Mas Darko yang dulu ngeramal Jupe kan, seperti itu selalu. Padahal pada kenyataannya pas kita itu meramal sebenarnya kan karena magician ya. Jadi kalau acara yang di kita tadi kan acaranya tapping, kita akan tahu yang private yang mana akan di-cut. Nah kalau acara live waktu itu di stasiun TV yang kita juga pernah di acara itu kan acaranya live. Jadi memang sebelumnya Jupe itu di ruang ganti ngeluarin kartu. Nah kartu itu yang ku keluarin lagi tapi minus kartu-kartu yang memang private. Apa? Kartunya? Iya. Waduh kartunya kalau yang private jangan dibacakan. Enggak. Tapi maksudnya yang... Ya waktu itu akhirnya ngomong kalau dia akan sendiri sampai akhir hayatnya. Begitu. Nah cuman itu juga nggak diomongin secara verbal seperti itu di pas live. Cuman akhirnya memang terus kejadian orang membicarakan. Terus orang bertanya-tanya, loh berarti kalau seandainya meramal, apakah ini etis meramal live di televisi? Akhirnya disampaikan bahwa sebenarnya saat di televisi semua ini tuh sudah ya premeditated, sudah disiapin sebelumnya, udah janjian. Karena magician bisa dikeluarin kartu yang memang tadi udah dipilih. Sehingga seperti jadi bisa diamankan. Tapi yang private itu sampai sekarang belum pernah di-share? Belum, karena memang kebanyakan, kayak dulu kan pernah juga beres terus bukain dong, itu kan nggak mungkin juga. Even bahkan pas di konten gue pun ngomong nggak akan mungkin obrolan kita itu dikeluarin. Basically begitu. Ya gitulah ya. Jadi kalau kayak gitu tuh sebenarnya nggak boleh baper juga kali ya. Sebenarnya lebih ke ini kan peringatan dan juga himbauan, bukan sesuatu yang pasti akan terjadi karena memang belum terjadi. Dan nggak ada orang yang bisa meramalkan masa depan. Actually. Nah, mereka ini sebenarnya adalah, ini tuh GPS-nya. Jadi kartu-kartu yang ada di sini, ini tuh kayak petunjuk kita itu harus jalan ke arah mana, kita jalan secepat apa, belok di mana, kalau ada obstacle apa. Dan ini bukan yang akan terjadi pasti kan? Bukan, sama kayak misalkan dari sini mau pulang ke Bangka seperti itu. Di jalan nanti pilih jalan yang mana kan ada, mungkin ada 11 alternatif seperti itu. Waktu kita mau jalan, ini kan belum tentu nanti akan persis sama karena pas kita jalan, ini kan yang diramalkan adalah kondisi saat di sini nih. Dari sini ke mobil butuh 15 menit. Turun bayar parkir butuh 15 menit lagi. Udah setengah jam kalau kita nggak
selalu membuka ini, kita nggak akan tahu. Iya, benar. Seperti itu. Terus kalau tanggapan Mas ini gitu ya, yang masalah kemarin Rara, menurut Mas Denny tuh itu akuratnya karena beneran bisa ngelamar atau sesuatu yang nggak disengaja aja, atau etis nggak sih dia ngomong ke publik soal yang kemarin? Itu 3 hal yang berbeda yang ditanyakan Luna. Yang pertama tadi kan nanya apa tadi sebelum yang etis dan apakah disengaja atau enggak. Apa pertama pertanyaannya? Tadi pertama apa sih? Oh, gue lupa jadinya. Yang pertama itu menurut benar atau enggak? Oke, kalau yang dilakukan persis seperti ini, membaca kartu mengartikan. Jadi kalau ditanya benar atau enggak, bacaannya dia benar. Yang hanya dia lihat waktu itu. Iya, dia tunjukin kartu, dia ngomong itu kartunya itu benar. Kedua, pertanyaannya adalah tadi tuh saat setelah dia membaca itu sebelum etis. Tadi apa ya pertanyaannya? Apa sih? Kok gue jadi lupa sih? Tanggapan ya, yang udah aku siapin. Jadi gini, tanggapanku adalah sebenarnya dia dikenal orang ini kan ya memang dia sebenarnya membaca. Terus dia kan menjadi pawang kan. Dan bekennya karena menjadi pawang waktu itu. Nah, saat dia membaca, bacaannya benar. Saat dia ucapkan, sebenarnya kan kalau aku pribadi harusnya jangan. Karena saat itu, ini kita ngomongin tentang yang hilang, yang lagi rame ini kan. Jadi kalau aku sih berpikir sesuatu yang benar dilakukan di saat yang tidak tepat. Jadi kesannya salah. Iya, ini sesuatu yang benar, dilakukan dengan benar. Salahnya cuman nggak pas situasi dan kondisinya aja. Tapi memang ya dia mungkin memiliki pertimbangan tertentu. Ya kalau berpikir ya itu pilihannya dia. Tapi kan ternyata lebih banyak orang yang nggak nyaman. Iya, seperti itu. Lebih ke begitu. Jadi ya sebenarnya ini adalah sebuah ranah private. Saat ini diangkat menjadi sebuah komoditas entertainment, memang harus dimodifikasi. Intinya itu. Intinya harus dimodifikasi dan harus ngeliat situasi juga ya. Harus ngebaca di mana momen yang tepat untuk dikeluarin atau enggak. Bener. Atau mana yang memang apa ya, secara ethically mungkin ini disimpan atau izin dulu. Iya, gitu. iya, lebih ke situ sih sebenarnya. Tapi ya memang orang punya pilihannya dan ya kita menghormati, cuman kita nggak setuju aja. Ya, oke lah. Thank you. Sama-sama. Aku udah dibacain tadi, bener atau enggaknya kita lihat nanti lah. Amin. Tapi sudah siap ini menghadapi tahun terakhir? Enggak. Jomblo? Oh, gitu. Oh enggak, tahun terakhir umur 30-an. Oh. Saya lebih nggak siap itu sih. Thank you. Sama-sama. Sampai ketemu. Siap. Thank you loh.